Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, hari ini materi yang akan kita bahas tentang dasar-dasar perbandingan administrasi negara yang masih berkaitan dengan bagaimana latar belakang berkenaan dengan perbandingan administrasi negara. Minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana latar belakangnya, gitu kan. Apa sih perbandingan administrasi negara itu? Yang pada intinya adalah bahwa eh, setiap lembaga, setiap negara, sesuatu yang berbeda itu pasti akan berbeda pula dalam mengelolanya, termasuk juga dalam pengelolaan negara. Karena di situ juga salah satunya misalnya adanya perbedaan berkaitan dengan kultur gitu ya, dengan budaya setempat, sehingga pasti akan berbeda pula. Di tempat, di negara satu bagus, tapi ketika ditempatkan atau dilaksanakan di negara berikutnya mungkin tidak bagus. Nah, maka dari itu eh, adanya perbandingan administrasi negara ini untuk mengkomparasi, membandingkan, gitu kan ya. Nah, kita coba masuk ke slide yang pertama. Nah, eh, kita mencoba mereview kembali di sini ada latar belakang pertumbuhan. Kan berkaitan dengan perbandingan administrasi negara ini di latar belakangi dengan adanya kebutuhan praktis dan teoritis. Kebutuhan praktis itu dalam mengelola negara pasti akan berbeda-beda. Bagaimana mengelola negara agar bisa menjadi negara yang mencapai tujuan sesuai dengan harapan rakyatnya, kan begitu. Nah, kebutuhan praktisnya, kebutuhan teoritisnya adalah bagaimana mengelola negara ini menjadi sebuah teoritis, menjadi sebuah catatan yang bisa diajarkan, yang bisa digunakan oleh negara lain, sehingga bisa ikut maju juga. Nah, dari latar belakang kebutuhan praktis dan teoritis ini, maka di pasca Perang Dunia Kedua ini diinisiasi oleh negara-negara Eropa, negara Amerika gitu kan, yang ada di dalam PBB, yang akhirnya PBB memberikan bantuan teknis dan administrasi ke negara sedang berkembang supaya bisa maju, supaya apa yang sudah diterapkan di negara Eropa yang sudah maju, di Amerika yang sudah maju, bisa diterapkan pula di negara-negara yang sedang berkembang sehingga mereka akan segera cepat maju, kan gitu ya. Nah, di dalam perkembangannya semuanya berjalan dengan lancar. Dikirimkanlah ahli-ahli gitu kan. Baik itu ahli dalam teknis, baik itu ahli dalam administratifnya gitu kan. Dikirimkan ke negara-negara yang sedang berkembang. Namun ternyata rekan-rekan semuanya dalam perjalanannya, hasilnya tidak sama ternyata. Karena setiap negara memiliki perbedaan dalam mengelola negara. Ya tadi salah satunya berbeda kulturnya juga. Gitu. Sehingga eh, dengan demikian ya akhirnya oh iya ada perbedaan. Jadi berarti ini harus dibandingkan. Maka ada yang disebut dengan perbandingan administrasi negara. Nah, rekan-rekan semuanya, perbedaan yang dimaksud ini misal dalam penerapan asas-asas administrasi tradisional dari Gulik ya, yang terkenal dengan post-corruptnya kalau misalnya kita mencoba untuk menghafalkannya gitu ya. Ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting sampai ke budgeting. Atau misalnya dari TERI yang lebih simpel lagi ada yang POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini semuanya, misalnya postur korup ini, Gulik ini bisa menerapkan di Amerika, di Eropa, gitu. Tapi ternyata ketika masuk ke Asia, misalnya kan gitu, ke negara-negara yang sedang berkembang, ini tidak cocok, gitu. Nah, makanya perbandingan administrasi negara ini eh, menjadi alat untuk melakukan komparasi sehingga bisa bagaimana caranya nanti bisa menjadi memenuhi kebutuhan praktis dan teoritis dalam mengelola negara. Nah, eh, seperti yang tadi dikatakan, Gulik
itu post the corpsnya planning gitu kan, bagaimana membuat perencanaan yang bagus dalam mengelola sebuah negara gitu ya. Organizing gitu kan, mengorganisasi, terus staffing, bagaimana menetapkan staff-staffnya, para pegawainya sesuai dengan kapasitasnya, terus directing, coordinating, reporting, dan budgeting, sehingga dengan post the corp ini gitu kan, sehingga bisa mengelola negara. Tujuan utamanya adalah dalam mengelola negara untuk social welfare, untuk kesejahteraan masyarakat. Atau misalnya yang lebih sederhana lagi dari TERI, planning, organizing, actuating, dan controlling. Di planning ini bagaimana mengelola negara, mengelola sebuah negara, merencanakan bagaimana membangun, mengembangkan, gitu kan, dengan potensi yang dimiliki. Kalau organizing kan yang secara sederhananya adalah menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitasnya, mengorganisasi orang. Jangan sampai menempatkan orang tidak sesuai dengan kapasitasnya, menempatkan orang tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak sembarangan. Apa negara, misalnya pemerintahan sekarang nih di Indonesia dengan presidennya yang baru. eh, Tidak boleh sembarangan menempatkan orang-orangnya. Menteri Pendidikan, gitu kan, Menteri Dikti, Menteri Perumahan, Menteri Agama, orang-orang yang ditempatkannya dilakukan organizing, menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitasnya. Actuating itu proses menggerakkan, gitu kan. Di dalamnya juga memberikan motivasi sehingga karyawan misalnya gitu kan, sehingga bisa melakukan tugas dengan baik. Dan selanjutnya di controlling, proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Nah, rekan-rekan semuanya, eh, apa berkaitan dengan bagaimana melakukan perbandingan administrasi negara ini, ketika Post the Corrupt mencoba di apa dilaksanakan di negara-negara sedang berkembang, tapi ternyata hasilnya tidak sama, tidak semuanya bisa maju ternyata kan gitu. Nah, rekan-rekan semua, maka eh, perbandingan administrasi negara ini gunanya untuk apa? Dipelajari. Yang pertama, mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. Perbedaan ini bukan untuk dipermasalahkan, tapi mencari perbedaan-perbedaan yang mungkin, gitu kan, ini sesuatu yang unik, yang bisa saja diterapkan di negara yang lain, atau mungkin memang tidak bisa diterapkan di tempat, misalkan begitu ya. Yang paling sederhana saja, misalkan gitu. Atau misalnya penerapan hukuman, gitu kan. Kalau di Cina, di Jepang beda dengan Indonesia, misalkan begitu. Jadi hal-hal yang demikian kita akan mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. Yang kedua, kegunaannya adalah mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Jadi gunanya ya supaya bisa mendapatkan sistem administrasi negara yang bisa efektif, yang bisa diterapkan di negara yang lain, yang memang membutuhkan untuk maju, gitu. Yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijakan negara. Yang keempat, memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Yang kelima, mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. Yang keenam, bisa mencari alat analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan organisasi negara yang lain mengalami kegagalan. Dan gitu. Jadi yang jelas kegunaannya adalah bagaimana mencari sesuatu yang berbeda, mencari sistem yang paling efektif sehingga nanti bisa digunakan di negara-negara yang lain. Yang pada akhirnya negara-negara lain yang bisa, ya makanya kan ada yang disebut, ada yang suka studi banding gitu ya, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara dan sebagainya. Setiap
Pemerintahan daerah juga kan tidak jarang yang pergi ke luar negeri untuk melakukan perbandingan atau studi banding dan sebagainya. Walaupun sekarang pemerintahan sekarang itu kan sudah mulai mengurangi anggaran-anggaran untuk melakukan studi banding itu, karena dipandang tidak terlalu efektif melakukan studi banding seperti itu, gitu kan. Selanjutnya, tujuan ilmu perbandingan administrasi negara apa? Mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya sehingga memudahkan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Walaupun ya tadi tidak bisa asal comot, oh iya di Jepang seperti itu, kita gunakan, dianalisis gitu kan, akhirnya digunakan di Indonesia, nggak bisa comot begitu saja. Karena berkaitan dengan sistem administrasi negara kan merupakan sebuah sistem. Sistem itu kan saling kait mengkait gitu kan. Tidak hanya satu tahap atau dua tahap, tapi merupakan sebuah sistem sambung menyambung semuanya kan. Tidak serta-merta bisa diterapkan di negara yang lain. Misalnya kalau di Jepang itu kan, misal dalam mengelola pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sana misalnya anak-anaknya, anak usia dini itu, TK itu, SD itu, atau anak-anak kecil itu, kebijakannya berangkat sekolah sendiri gitu ya, pulang sendiri, sehingga anak-anaknya mandiri. Berbeda misalnya ketika melihat, oh iya di Jepang seperti itu harus mandiri, mandiri kan gitu. Coba terapkan di Indonesia, nggak bisa begitu saja, karena sampai hari ini di Indonesia anak-anaknya gitu kan ya, kita juga sering eh, melihat bagaimana anak-anak sekolah di kita ya harus ditungguin oleh orang tuanya, malah yang lebih sibuknya orang tuanya gitu kan, malah yang lebih boros itu adalah orang tuanya dan sebagainya kan begitu ya. Oke, rekan-rekan semuanya. Terus yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain. Terus mengadakan identifikasi faktor kultur politik. Nah, ini faktor kultur ini juga yang paling dominan biasanya kan. Dan yang ketujuh, mempercepat keberhasilan tujuan pembangunan negara. Jadi setidaknya ketika memang tidak bisa dilakukan secara utuh di negara lain, setidaknya ada komparasi, ada membandingkan, sehingga paling tidak ada hal-hal kecil yang bisa diterapkan di negara lain. Atau misalnya ada hal-hal yang kecil bisa diterapkan di Indonesia, misalnya kalau kita mau membandingkan dengan negara Jepang. Objek kajiannya administrasi tingkat daerah provinsi, kota kabupaten, pusat, tingkat nasional, tingkat regional, internasional, Asia Tenggara, sampai Barat dan Timur. Nah, di untuk mencoba mengkomparasi tingkat daerah provinsi, kota, kabupaten juga kan sebetulnya ya tadi kembali kepada bagaimana pemangku kebijakan melakukan perbandingan juga gitu kan, dan bisa menerapkan secara utuh gitu, dan disesuaikan dengan tadi kembali kepada kulturnya di daerah itu sendiri. Nah, begitu rekan-rekan semuanya, eh, untuk pertemuan kali ini setidaknya dengan adanya perbandingan administrasi negara ini kita bisa lebih memahami bagaimana perbandingan administrasi negara itu bisa ada dan bisa mempelajari, sehingga suatu saat nanti ketika kita ada di lingkaran pemerintahan atau administrasi negara, kita bisa memberikan kontribusi yang nyata sehingga bisa memberikan kemajuan terhadap bangsa dan negara. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.